Pada malam hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa hadir melangkahkan kaki kita duduk bersama mengkhatamkan Quran yang memang setiap bulan sekali malam Selasa awal bulan. Alhamdulillah malam hari ini tentunya dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, doa yang kita panjatkan semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita, hajat dunia diberikan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dilimpahi maghfirah ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barakah manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang tafsir Jalalain, itu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa kita pahami, menjadi ilmu yang manfaat barakah. Lazimi ya wa ila hadirin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Kita lanjutkan masih surah Al-Baqarah ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Syekhul Mufassir rahimahullah taala wa damanna bi barakatul yamin qala wa idh qultum wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru ila Allah min ibadatil ajal wa sami'tum kalamah ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan ayyanan fa'akhadhatkumus sa'iqatu sayhatan famuttum wa antum tanzurun ma hala bikum thumma ba'atsnakum ahyaynakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ni'matana bidzalik. Kita teruskan masih tentang berbicara Bani Israel. Bani Israel ini aulad anak-anak Nabi Yakub. Dan yang lalu kita bahas Bani Israel ini orang-orangnya sangat manja. Setelah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, kemudian Nabi Musa uzlah. Waktu uzlahnya Nabi Musa ini Bani Israel dia menyembah sapi. Setelah dia menyembah sapi, kemudian disuruh taubat sama Allah. Nah, taubatnya diterima sama Allah. Begitu taubatnya diterima sama Allah, wa idh qultum, dan kamu mengatakan. Qultum di sini siapa? Nenek moyangmu. Wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru ila Allah min ibadatil ajal wa sami'tum kalamah. Dan nenek moyang kamu mengatakan kau telah keluar bersama Nabi Musa lita'tadiru untuk engkau membawa alasan. Alasan kemana? Ke Allah waktu nyembah anak sapi itu. Ini Bani Israel keluar sama Nabi Musa. Nah, jadi setelah Allah terima taubatnya Bani Israel, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengajak kaumnya Bani Israel itu sampai 70 orang. 70 orang ini diantaranya yang mereka itu enggak nyembah anak sapi. Itu 70 orang Nabi Musa diperintahkan oleh Allah melalui wahyu Nabi Musa untuk apa? Untuk mandi
pakaiannya yang bagus, pokoknya disuruh dandan 70 orang Bani Israel ini. Setelah mereka keluar di jalan bersama Nabi Musa, kemana? Menuju ke Jabal Tursina. Jadi Gunung Tursina ini tempat munajatnya Nabi Musa. Untuk apa ke sana? Untuk bermunajat kepada Allah, memberikan alasan. Bayangin, Allah sayang banget kepada Bani Israel. Kalau bahasa gampangnya, ayo kita berangkat, kata Nabi Musa. Kita menuju Allah. Kita ketemu Allah di sana tempatnya. Agar kalian ini diampuni. Kenapa sampai nyembah anak sapi? Nah, kemudian begitu udah rapi, wastaghfaru, kemudian disuruh tobat, istighfar, wa yatubu, tobat. Fahtarahum, dan Nabi Musa, Allah pilih mereka itu untuk pergi bersama dengan Nabi Musa ke Jabal Tursina. Fasami'u kalam Allah. Di sini orang-orang Bani Israel mendengar kalam Allah. Nabi Musa juga mendengar, tapi nggak bisa melihat karena Nabi Musa itu nggak kuat bisa. Warada annallaha qala lahum. Waktu mereka orang-orang Bani Israel ini sampai ke Jabal Tursina dengan Nabi Musa, mereka mendengar kalau Allah mengatakan, inni anallah, aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ahradtukum min ardi Mesir, aku keluarkan engkau dari negeri Mesir yang saat itu dalam keadaan susah, dalam keadaan payah karena dikejar-kejar oleh Fir'aun. Fa'budu wa la ta'buduni, beribadahlah engkau, sembahlah dan jangan sembah selain aku, kata Allah. Nah, tatkala mereka ini mendengar nih, mereka mengatakan, ya Musa, nih Bani Israel nih, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ini orang-orang Bani Israel ini luar biasa, dia manjanya Nabi Musa sama Allah. Begitu mendengar nih Allah ngomong, berfirman, dia ngomong, ya Musa, hai Musa, kata Bani Israel, lan nu'mina laka, kami enggak bakal iman kepada engkau hatta narallaha jahratan, sehingga kami melihat Allah secara terang-terangan. Bayangin, Bani Israel tuh ngeyelnya begitu. Padahal udah diajak sama Nabi Musa, udah enak, taubatnya udah diterima, bahkan mendengar langsung kalam Allah. Ini di zaman Nabi Musa ya. Nah, kalau zaman kita ini nggak bisa ya. Dan kita jangan nyari-nyari. Saya nggak dengar ngomong Allah suaranya gimana, jangan nyari-nyari gitu. Saya nggak bisa melihat nanti itu pembahasan ada di kitab 20 tuh. Ya, nanti pembahasan tauhidnya di situ. Nah, ini kita bicara tentang Nabi Musa dengan Bani Israel. Nah, karena mereka ini mengatakan la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, kami nggak bakal beriman kepada engkau sampai kami melihat Tuhan Allah secara terang-terangan. Fa'akhadhathumus sayhah, tiba-tiba itu ada teriakan malaikat yang begitu kencang, teriakan yang sangat luar biasa. Dalam riwayat lain, ada pendapat lain, fa'akhadhathumus sayhah, keluar api yang berkobar menyala-nyala. Sayhatan, dengan satu teriakan, pamutum, maka tatkala itu orang-orang Bani Israel itu mati semua. Wa antum tanzurun, dan tatkala itu yang 70 orang itu mati semuanya.
tanzurun melihat, artinya satu sama lain melihat. Temannya mati satu, terus mati satu. Ini kejadian orang-orang Bani Israil luar biasa. Begitu mereka meninggal, wa antum tanzurun, pamatu mutarattibina wahidan ba'da wahidin. Mereka itu mati satu persatu. Wa makasu mayyitina yawman wa lailah. Dan mereka itu meninggal mati semuanya, tergeletak di situ. Wa antum tanzurun. Kemudian begitu meninggal, summa ba'asnakum. Bani Israil ini begitu meninggal dan mereka melihat satu sama lain, satu sama pada meninggal, summa ba'asnakum, kata Allah, kemudian kami bangkitkan kami lagi. Ajib ya zaman Nabi Musa. Matinya semuanya ngelihat, pada mati, begitu mati ini hakiki, benar-benar mati, bukan mati suri. Summa ba'asnakum, kemudian kami hidupin lagi. Kuasanya Allah tuh di situ. Ya. Jangan tanya caranya gimana, ini kuasanya Allah ini. Ya. Tapi di sini kita pelajari betapa Allah Maha Kuasa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu kuasanya Allah. Semua basnakum, kemudian kami bangkitkan kami hidupkan kami, Allah ini Allah yang bangkitkan. Membadi mautihim, setelah matinya mereka. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur nikmat. Ayangin Bani Israil, masya Allah, manjanya luar biasa. Udah diselamatin sama Allah dari kejaran Fir'aun, udah diterima taubatnya karena dia udah menyimpang menyembah selain Allah. Kemudian diajak sama Nabi Musa untuk ke Bukit Tursina untuk bermunajat kepada Allah, dan mereka mendengar kalamnya Allah langsung. Mereka ngeyel, kami gak bakal beriman, lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Kami gak bakalan beriman sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Waktu ngomong begitu, tiba-tiba malaikat menyambar, berteriak sekencang-kencangnya. Ada tafsir lain, tiba-tiba ada api yang menyebabkan mereka mati satu persatu. Nah, setelah mereka mati satu persatu, semua bahasnya kami hidupin lagi. Dihidupin setelah mati untuk apa? La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur, disuruh nikmat. Nah, sampai di situ Allah katakan, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Begitu mereka bangkit, wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Tatkala itu cuacanya sangat panas. Cuacanya sangat panas luar biasa. Dan karena memang ya riwayatnya mengatakan tafsiran api yang menyambar menyebabkan mereka mati itu masih berasa. Tatkala mereka panas, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami naungi kalian al-ghamam dengan awan. Satarnakum bishab ar-raqiq min harri syamsi. Kami naungi dengan awan yang tipis dari panasnya matahari. Enggak sampai di situ. Wa anzalna 'alaikum. Jadi mereka tuh orang-orang Bani Israil itu kami turunkan kepada kalian apa? Al-manna wassalwa. Al-manna itu madu putih. Jadi Allah turunin tuh dari langit tuh madu yang putih biar dia gak kepanasan. Wassalwa ini daging burung. Dalam ada yang mengatakan burung yang mudah ditangkap, kemudian dipotong, kemudian disembelih. Nah, zaman Nabi Musa itu nyata itu. Allah turunin dari langit madu. Allah turunin, orang melihat tatkala itu.
daging-daging burung. Kalau melihat zaman Nabi Musa, kalau zaman sekarang heboh, viral langsung medsos. Zaman Nabi Musa. Kemudian apa kata Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Bayangin, udah diterima taubatnya, diampuni dosanya, Allah suruh kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan, kata Allah. Ya, manna wassalwa itu daging burung yang udah matang, enak banget, turun dari langit. Madu putih, oh, aja benar itu, sehat banget tuh. Allah suruh kulu min thayyibati, makan dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, makan. Ini wala tadakhiru, jangan disimpan. Ya, Allah nyuruh. Sebab kalau Allah suruh makan tuh saat itu Bani Israil makan, jangan pakai disimpan, jangan pakai ditaruh. Ya, kalau kau simpan, ditafsirkan oleh mufassir ini, fakafaru ni'matan, engkau akan kufur nikmat. Ya. Wadakharu, dan engkau akan nyimpan banyak, akhirnya disimpan sebanyak-banyaknya. Kalau sampai segitu, kau akan kufur nikmat. Ternyata apa Bani Israil ini? Wadakharu, ternyata mereka simpan tuh. Itu burung yang jatuh, itu daging yang jatuh, manna wassalwa, madu yang turun dari langit itu disimpan sama mereka, diambil. Sehingga apa? Faqutiya anhum, sehingga disetop sama Allah. Orang disuruh makan doang, jangan disimpan. Akhirnya mereka kufur nikmat, karena kufur nikmat disetop sama Allah. Apa kata Allah? Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kata Allah, wa ma zalamuna, kami enggak menzalimi mereka. Orang kami suruh makan, dosa sudah diampuni, makanan langsung dari langit, dari Allah yang sangat barokah luar biasa. Jangan pakai disimpan, disimpan. Akhirnya disetop. Allah bilang, wa ma zalamuna, kami menyetop itu semua, bukan kami zalim. Walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tapi mereka, diri mereka tuh yang zalim. Udah diampunin dosa, udah diselamatin dari kejaran Fir'aun, udah mati dihidupin lagi, kepanasan dipayungin dengan awan yang lembut, kehausan dikasih madu putih, dikasih makanan burung yang udah matang, masih ngeyel juga, nggak ada syukur, akhirnya disetop. Nah, setelah itu apa yang Allah kata? Wa idh qulna, kemudian kami Allah mengatakan, lahum, kepada mereka, ba'da urujihim, setelah keluarnya mereka, udkhulu hadhil qaryah, masuklah engkau kepada kampung ini. Ada yang mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, qaryah ini Baitul Maqdis. Yang mengatakan Baitul Maqdis atau Ahliha. Kemudian udkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragadan. Suruh masuk, faqulu minha, disuruh makan lagi yang ada di dalamnya. Masyitum, apa yang kamu mau kehendaki, ragadan, sepuas-puasnya. Masya Allah, Allah tuh Karim, ya, luar biasa. Disuruh masuk Baitul Maqdis, suruh makan yang ada di sana, hidangan yang ada, sepuas-puasnya. Tapi Bani Israil ya begitu. Iya, bahkan ada tuh Bani Israilnya, nanti ceritanya dalam Quran ini, saking mereka itu udah manja, ngeyel, songong, sampai nabinya itu dibunuh. Bani Israil yang gak ada puas itu, udah diampunin bersama. Kalau kita kan berusaha, udah dikasih makan, diampunin dosa, udah ibadahnya udah jangan ngeyel, jangan macam-macam ya. Jangan minta yang sana ini, Allah udah kasih, syukurin aja. Bani Israil sampai nabinya dibunuh. Nabi Musa masih ada, disuruh jangan nyembah selain Allah, nggak tanggung-tanggung anak sapi disembah.
Ya kan yang lalu kan ada tuh. Jadi itu ada namanya Samiri. Samiri namanya Musa juga. Ya kan saya udah cerita itu kan. Tapi biar nyambung gitu. Nabi Musa tuh munajat 40 hari. Samiri ini dia dalam riwayat dia anak zina. Dan dia selalu kalau dia Nabi Musa bawa dapat wahyu malaikat Jibril, ini dia tahu. Sehingga cerdas pintar. Dia bikin dari tanah liat, dibikin kayak seekor sapi gitu, patung sapi. Itu kepakan malaikat Jibril tatkala menyentuh bumi, tanahnya diambil sama dia, dimasukin ke patung sapi yang dibikin. Tiba-tiba keluar suara. Akhirnya apa? Sambil ini ngajakin orang sesat nih, sembah nih Tuhan, dia bisa ngomong. Sapinya ngomong, orang percaya lagi, heboh gitu. Akhirnya nyembah, padahal Nabi Musa itu masih ada. Jadi kita kembali. Udhulu hadil qaryah, masuklah kepada negeri ini, itu Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Makan yang kau inginkan sepuasnya. Wadkhulul baba sujjadan. Kemudian masuklah al-bab, pintunya, sujjadan munhanin. Masuk pintunya itu seperti orang ruku, artinya menunduk, tawadhu. Jadi menghormati gitu. Masuknya menunduk, sujjadan itu seperti ruku. Kayak kalau kita ziarah ke makam Sunan Bonang, masuk tuh, itu pintunya kecil. Kalau kita masuk ke situ tuh mau nggak mau nunduk, gitu. Menunduk. Nah di situ disuruh munhanin, sujadan itu munhanin seperti ruku. Wakulu, kemudian kata Allah, dibimbing nih orang-orang, katakan tentang masalah yang terjadi. Hittatun wakulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muslimin. Allah mengatakan kepada mereka, hittatun ini jadi khabar mahdzuf, mas'alatuna hittatun. Katakan, ya Allah, gugurkan dosa-dosa kami. Dibimbing sama Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang udah begitu banyak. Kata Allah apa? Naghfir lakum. Wa fi qiraa'ah, dalam qiraa'ah ini, kalau qiraa'ah Quran itu yang biasa kita baca naghfir lakum, tapi ada yang baca yughfar, tughfar lakum khotoyakum, yughfar lakum. Jadi kalau ada yang baca hittatun yughfar lakum, hittatun tughfar lakum, jangan kita salahin. Karena itu ada qiraa'ah sab'ah, saya nggak menguasai, cuman ada keterangan di sini. Nah, biasanya kan kita baca wa qulu hittatun naghfir lakum pakai nun. Ya. Kata minta ampuni dosa-dosa kami, naghfir lakum, maka akan diampuni. Buat kalian khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian diampuni. Wa sanazidul muhsinin, niscaya akan ditambahkan dengan berbagai macam bentuk taat, ya, thawaban, dikasih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu luar biasa bimbingnya Nabi Musa kepada Bani Israil terus. Dan ini jadi satu memang sunnatullah, sunnatul mujahidin. Nabi Musa dakwahnya nggak mulus begitu. Ada aja tuh tantangannya, ada aja rintangannya tuh. Ya. Pengikutnya yang ngeyelnya luar biasa, nantangnya luar biasa. Terus Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun begitu juga. Aja Namrud, ada aja tuh yang nggak terima dengan dakwahnya Nabi Ibrahim. Kemudian dakwahnya Nabi Isa pun begitu juga, pengikutnya banyak yang nentang sampai akhirnya Nabi Isa itu dikejar-kejar kan. Akhirnya Allah naikin ke langit. Nanti di akhir zaman Nabi Isa itu Allah turunkan lagi ke bumi, cuman bukan jadi nabi lagi, udah jadi umat Nabi Muhammad. Nah, ini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kalau Nabi Isa udah turun lagi, itu akan muncul Dajjal dan udah dekat kiamat. Pembahasannya nanti. Begitu juga setelah Nabi Isa, zaman fatrah, zaman kekosongan. Ya gak ada Nabi yang Allah utuskan. Nah, zaman fatrah ini zaman kekosongan, orang-orang diampuni, yang berbuat baik dimasukin surga, yang jahat tanpa dihisab. Kemudian sampai Allah utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dalam dakwanya banyak tantangan, banyak rintangan. Sampai rintangan yang Rasulullah temui dalam perjalanan dakwanya bukan hanya dari luar, bahkan dari dalam yang begitu luar biasa dahsyatnya. Sampai-sampai pamannya itu Abdul Uzza, Abu Lahab, itu kan pamannya Nabi. Dia saudara dengan ayahnya Abdullah. Tapi menjadi musuh nomor satu Rasulullah. Cuman uniknya nih Abu Lahab, dia tuh sampai nas Al-Quran tabat siada Abi Lahab, itu nas Al-Quran. Kan musuh buyutan Nabi, musuh luar biasa. Cuman kalau ketemu Rasulullah nggak berani mandang. Ditanya nih yang bapak besar, kenapa kau nggak berani mandang Muhammad? Bukannya ente kegedeman dia? Bukannya dia musuh ente? Bukannya ente mau bunuh tuh keponakan ente sendiri? Apa katanya? Saya nggak kuat. Tatkala berhadapan dengan Muhammad, saya merasa kalau saya pandang dia, saya akan jatuh cinta karena dia ini orang yang benar. Dia ngakuin Nabi Muhammad benar, dan dia nggak berani kalau mandang Rasul dia akan jatuh cinta, tapi dia musuhin. Sampai segitunya tuh. Selalu ada Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah pun begitu. Terus gini, para anbiya meninggal, kemudian para ulama, orang-orang yang berjuang itu dalam perjalanan dia akan menemui itu hambatan-hambatan. Dia akan menemui itu orang-orang yang akan memfitnah, orang-orang yang akan membencinya, dan juga Allah temukan juga orang-orang yang mendukung, yang mengikuti jalan dakwahnya. Nah, dari sini kita belajar dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi terdahulu. Ya, bahkan zaman Nabi Adam pun anaknya berkelahi, berantem, ya, Qabil sama Habil sampai bunuh-bunuhan. Makanya kalau kita baca sejarah gini, tatkala kita menghadapi dalam kehidupan ada orang yang begini dari dulu, bukan baru. Ya, kita nggak usah heran. Ya, tinggal kita doain, kita kembali aja Allah, ibadah aja. Kita doain terus biar dapat taufik hidayah. Kita doain terus biar sehat. Kita doain terus biar rezekinya banyak. Gitu. Karena tatkala kita doain kepada saudara kita dengan kebaikan, kita doain nih saudara kita nih, mudah-mudahan dia sehat, mudah-mudahan rezekinya banyak. Itu ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Kata malaikat, walaka mithluh, dan buat engkau apa yang kau doakan buat saudaramu, kau pun akan dapat. Jadi nggak ada ruginya kita doain orang kebaikan, karena doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Pun begitu juga kalau kita doain jelek, belum tentu doa jelek kita tuh sampai kepada dia, bisa-bisa itu kembali ke kita. Makanya kita doain terus kebaikan-kebaikan dan nggak bakalan rugi kita. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakahnya. Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita sehat walafiat. Apa yang sudah kita baca kita bisa pahami dengan sebaik-baiknya, menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-azimi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita doain anak-anak kita, anak-anak kita semua yang sedang berjuang belajar menuntut ilmu, baik di sekolah maupun di pondok pesantren. Kita doakan mereka mudah-mudahan terus diberikan sehat walafiat, berikan sehat walafiat, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan ilmu yang barakah. Segala kebutuhan mereka semua dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga
anak-anak kita. Dan saya juga minta doa buat anak-anak saya. Bulan yang lalu saya ngantar anak saya najib ke Malang, ada 1 bulan berarti, karena yang lalu khatam Quran saya lagi di Malang. Jadi doain najib, udah alhamdulillah dia betah dan dia semangat juga. Kemarin saya telepon, doain juga anak saya yang paling tua Abdurrahman Bagi di Hadramut di Sewun tempatnya di Bali Habsi, dan adiknya Nadia di Darul Fatmah, abang dari Darul Zahra Habib Umar bin Hafiz. Mudah-mudahan semua anak-anak kita melaksanakan, Allah jaga, Allah pelihara, Allah berikan mereka ilmu yang manfaat, barakah, segala kebutuhannya semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala sini ya wa ila hadatin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga doain istri saya lagi hamil 6 bulan, doain biar sehat walafiat, jaga sampai nanti saatnya proses lahir diberikan selamat, ibu dan bayinya diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تربنا بأننا تربنا وأننا أسرفنا ألا لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واسر لنا الأوراد وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العنان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي عصمة بدلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سنة. صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وعليه وصحبه عدالة صحبه والحمد لله.